Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Aku udah lama banget nggak Instagram live. Padahal baru berapa hari ya. Rasanya seneng banget loh teman-teman. Ini aku jam 7 malam akan nyapa teman-teman semuanya. Dan di sini sudah ada Indo Premier yang bakalan aku ajakin live ya untuk malam ini. Nah teman-teman semuanya, kita bakalan ngebahas seperti yang tadi udah aku post di IG storyku, yaitu adalah tentang sini sayang. Tadi mau IG live, maaf ya terlambat karena tiba-tiba mendadak ada si Unyil yang mau ikutan belajar investasi. Nah teman-teman semuanya, tadi mungkin udah lihat IG storyku bahwa aku bakalan ngobrol tentang bagaimana sih gaya investasi dengan syariah ya, produk syariah di tengah situasi pandemi ini. Mungkin yang udah follow aku yang beberapa waktu ini tuh kayak ngelihat aku kan sering banget ngepost tentang saham gitu ya. Terus aku juga akhirnya menemukan sekuritas barengan sama Indo Premier. Nah, kenapa sih awalnya berawal dari aku ngeliat Instagramnya beberapa teman-teman influencer yang sharing tentang perjalanan mereka dalam investasi. Terus salah satunya adalah Tata Nurjanah. Nah, si Tata ini tuh waktu itu aku ketemu dia di salah satu conference di London. Terus ngobrol dan aku follow IG-nya, terus kayak kok seru banget ya belajar tentang saham. Sampai akhirnya aku jalan-jalan ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta, terus ngobrol, dan ternyata Bursa Efek itu udah nggak kayak di zaman dulu itu loh teman-teman, yang kayak misalnya kalau kita di bursa itu tuh harus standby ngeliatin angka-angka. Sekarang semua itu adalah platformnya dengan digital. Nah sampai akhirnya setelah aku pelajarin beberapa produk saham syariah, ini udah berapa bulan ya aku kayak mulai investasi. Dan kenapa baru mulai sekarang? Karena jujur pandemi ini tuh kayak memberikan pelajaran bahwa oh ternyata kita tuh nggak bisa mengendalikan situasi seperti kondisi pandemi sekarang. Nah tugas manusia adalah berjuang, kita bekerja dan mengumpulkan penghasilan. Terus penghasilan ini tuh mau diapain gitu? Salah satunya adalah untuk investasi. Ada banyak sih teman-teman ragam investasi, mulai dari apa ya? Apa Cak? Nabung. Iya, Caca suka nabung. Ya. Terus emas, juga ada produk properti gitu kan. Dan sampai ada reksadana sama saham. Nah, kalau keperuntukannya sendiri, sorry ya, ini sini sayang. Kalau keperuntukannya sendiri sih, kalau saham itu memang jangka panjang. Jadi aku tuh memang sengaja invest saham itu untuk masa depannya si ini nih. Mau sekolah di mana nih? Oh, di Australia. Di Australia. Nah, karena di Australia itu biayanya mahal, jangan berisik dong. Kita harus fokus kalau IG live, oke? Nanti kalau mau di sini kita harus fokus. Nah, karena kita itu lagi kayak mau nabung, ternyata saham syariah ini tuh ternyata produk saham ini tuh bisa kita peruntukkan untuk 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Dan justru di saat situasi pandemi, harga saham turun, ini saatnya kita tuh beli saham. Tapi aku memilih sebagai investor, bukan sebagai trader. Apa sih bedanya? Dan kapan kita itu saatnya membeli saham dan kapan saatnya kita menjual saham? Terus seperti apa sih investasi saham? Aku bakalan invite IDX Islamic di sini. Ada Kang Dery yang akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman, Bursa Efek Indonesia itu adalah mallnya, ya. Silent please baby. Nah, di mall ini kita tuh bisa belanja produk-produk yang ada di toko. Nah, tokonya ini kan banyak, terus produknya juga banyak. Nah, kalau aku memilih untuk toko yang menjadi sekuritas, yang supaya kita itu bisa beneran yakin bahwa uang kita ini tuh aman, investasi kita itu aman, maka kita harus pelajarin bener nih. Jangan sampai kayak saham gorengan kemarin. Kalau menurut aku tuh ya itu bukan salahnya pihak-pihak tertentu, itu salahnya kita karena atas ketidaktahuan kita, makanya kita gegabah untuk investasi saham. Nah, makanya aku juga bakalan ngobrol banyak sama IDX Islamic. Di sini sudah ada Kang Dery. Jadi dari IDX Islamic kita tulis dulu ya. Pasar modal syariah ini adalah rekomendasi buat teman-teman yang pengen belajar saham syariah. Karena di dalam mall ini ada yang konvensional, ada yang syariah. Jadi kenapa aku memilih syariah? Mungkin yang udah follow aku dan lihat IG live-ku kayak sering ya aku ngebahas ini. Yang bikin aku yakin adalah sekarang udah bulan keberapa ya, aku tuh ngerasa nggak gelisah gitu ketika invest di saham syariah. Jadi emang semuanya udah ada di JII 70, terus kita juga diajarin tentang bagaimana
mental dan lain sebagainya. Oke, ini aku coba invite Kang Dery dari Pasar Saham Syariah. Di sini sudah ada. Hai Kang Dery, Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dery, maaf ya, ini ada yang mau ikut mamanya live. wabarakatuh. Iya, jadi tadi tuh aku baru mau mulai, tiba-tiba anaknya muncul dan akhirnya agak terlambat sedikit nih Kang Dery. Oke, tapi dia anteng sih, dia mau belajar ngomongin cuan. Kang Dery, kemarin kan kita udah beberapa kali IG live ya Kang, kita ngebahas tentang produk saham syariah. Dan aku tuh kayak udah mulai ngejalanin, berapa bulan ya Kang kita belajar tentang saham syariah? 3 bulan mungkin ya? 2 bulan, 3 bulan ya? Iya benar gitu dan emang benar gitu ketika memilih saham syariah itu tuh berasa kayak nggak merasa gelisah gitu. Nah aku pengen nanya beberapa hal kepada Kang Dery. Ini suara aku jelas ya Kang ya? Suara saya jelas nggak? Jelas jelas, suaranya jelas. Tapi aku tuh mendengar suaraku di tempat Kang Dery kayak menggema gitu nggak sih? Kang Dery pakai headset nggak? Oh, saya nggak pakai headset. Oh nggak pakai headset. Suaranya. Oke, oke, aman ya. Nah, itu tuh. Jadi, aku tuh ngerasa gini, Kang. Nah ini kayaknya menggema deh, Kang. Atau karena ruangan ya? Kang Dery ada headset nggak di sekitar situ? Coba saya Coba nggak. ya. Iya, kayak kurang jelas suaranya Kang Dery di sini. Oh gitu. Ya udah saya Heeh. coba dulu kali ya. Oke, 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 oke. Kita tunggu ya, Kang Dery. Aku remove dulu ya. Oke, teman-teman. Tadi ya, nunggu Kang Dery untuk siap-siap. Nih dia nih. Kita ngobrol dulu nih. Jadi karena Anasya ini tuh pengen kuliah di mana besok, Cak? Australia. Australia, makanya mama nih mulai nabung. Jadi kalau kita itu invest dengan saham, teman-teman, aku kemarin udah coba ngitung ya. Kalkulasi untuk keberuntungan kita ya. Jadi ada kemungkinan untuk dapat untung itu tuh bisa kayak 4 kali lipat daripada kita nabung biasa. Nah, ini kenapa aku menjadi yakin bedanya apa sih Mbak sama judi gitu? Karena ini kita tuh jelas barang yang kita jual belinya. Terus kayak aku juga ngerasa misalnya nih ya, sebuah perusahaan dia butuh investor, terus kita juga ikut memantau jalannya usaha ini, bahkan ada RUPS kita juga dapat undangan untuk bisa join di situ. Terus kemudian kita juga bisa tahu setiap menitnya portofolio saham kita. Nah, ini penting banget nih. Jadi menurut aku tuh sekarang teman-teman kita belajar dulu deh. Dan ternyata beli saham itu mulai dari 100.000 juga udah bisa gitu. Nah, nanti pelan-pelan, kalau aku pribadi sih beneran kayak ngelola keuangan itu, emang ini uang yang nggak dipakai untuk kepentingan yang wajib gitu ya, yang pokok. Setelah zakat semuanya udah keluar, living cost udah keluar, saving juga investing. Ini adalah tahapan yang terakhir. Nah, teman-teman, semuanya, bentar lagi aku bakalan invite Kang Dery. Kalian boleh nanya-nanya, dan aku juga ini mau eh tulis judulnya dulu ya, biar pada nggak bingung. Gaya investasi. Kenapa Caca pengen sekolah di Australia? Karena Mm-mm, kakak mm-mm, pas udah mm-mm. SD mau ke Australia. Oh, kalau udah SD mau ke Australia. Australianya mana? Di mana Australianya? Australia yang ada di barat, yang ada di utara, selatan, nggak tahu. Eh, Gaya investasi syariah di tengah pandemi. Oke, siap. Oke, kalau begitu teman-teman, aku bakalan ini nih ya. Oke, aku bakalan yes. Nih, coba dong sapa dulu teman-teman semuanya. Saham kan lagi anjlok banget dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak gelisah pemirsa? Oke, kita invite lagi ya. Kang dari Pasar Modal Syariah. Semoga suaranya sudah better nih. Mundur dikit sayang. Let's get started. Oke. Udah gak sabar ya. Hai Kang Gimana, Dery. Mbak? Udah kedengeran suaranya? Yes, much better. Udah clear banget nih Kang Dery. Oke, Kang Dery sehat Kang ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi tuh aku sempat ngobrol sama netizen, kenapa aku mencoba untuk keberuntunganku di saham syariah.
Karena saham syariah ini merupakan salah satu investasi jangka panjang. Tadi aku sempat nanya si kecil, kamu mau kuliah di mana? Dia bilang di Australia, Kang. Betul, betul. Jadi ini adalah ya namanya ikhtiar ya Kang ya. Betul, Sebagai betul. orang tua pasti pengen kasih yang terbaik teman-teman dan ini kenapa aku mencoba untuk belajar juga sama Kang Dery dari Bursa Efek Indonesia, Pasar Modal Syariah, IDX Islamic dan juga nanti sama Mbak Ida dari Indo Premier. Kang, ini kan tadi ada beberapa orang yang udah komen nih. Ya. Saham lagi anjlok. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Oke, sebenarnya buat teman-teman, kalau misalnya saham lagi anjlok gitu ya, apakah ini waktu yang tepat buat investasi? Yes. Teman-teman, coba bayangin, Indonesia itu mengalami resesi itu bukan cuma sekali, gitu ya. Di tahun 98 pernah, mungkin tahun 98 kita mungkin belum terlalu ngerti gitu. Tahun 2008 kita pernah, gitu ya. Tahun 2013 Indonesia ekonominya menurun walaupun masih tetap positif. 2015 juga sama, ekonominya terhambat banget, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam Islam, gitu ya, kita melihat bahwa ada yang namanya usaha sebelum tawakal, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ikhtiar lihat, dulu ya. ya ikhtiar dulu sebelum tawakal. Jadi kalau teman-teman lihat di tahun 98, 2008 udah berapa kali krisis, ekonomi kita balik lagi, gitu ya. Oke. Bagi sebagian orang ini momentum. Kenapa? Banyak orang yang bilang, saya Pak, kapan ya harga saham semurah tahun 2008 lagi? Padahal tahun 2008 gitu ya? lagi krisis. Iya, makanya kalau misalnya sebagian orang ada yang menganggap ini bukan krisis, ini adalah kesempatan untuk mencari keseimbangan baru, gitu ya. Kesempatan untuk mencari perusahaan yang sebenarnya dia bisa bertahan semasa pandemik, tapi karena orang-orang sedang panik, gitu ya, maka orang-orang menjual sahamnya. Harga sahamnya terdorong untuk turun. Nah, disitulah orang-orang yang mencari kesempatan, saatnya saya mencari perusahaan yang kinerjanya bagus, di masa pandemik ini tetap survive, gitu ya. Di masa nanti ketika ekonominya balik lagi, gitu ya, maka recovery-nya akan jauh lebih cepat ketimbang perusahaan lainnya. Ya, jadi kalau misalnya nyati dapat perusahaan yang kayak gitu, itu pasti akan sangat menguntungkan gitu. Iya, jadi justru menurut Kang Dery di tengah situasi pandemi ketika sekarang harga saham lagi anjlok, ini malah momentum kita untuk mulai investasi ya Kang. Oke, tapi gimana Kang? Ketika kita kan berarti saatnya membeli. Nah, bagi mereka yang ingin belajar untuk trading nih gitu, yang mungkin nanti harus ada proses jual juga gitu ya. Itu seperti apa Kang kondisinya kalau dia mau jadi trading di tengah situasi ini? Ya, sebenarnya teman-teman, bagi seorang pedagang, bagi seorang penjual, kapanpun adalah waktu yang tepat untuk melakukan transaksi atau trading. Bagi sebagian orang, untuk trading memang butuh skill yang lebih tinggi lah ketimbang hanya investasi. Kalau misalnya skill yang lebih tinggi itu maksudnya apa? Harus paham analisa yang teknikal, gitu ya. Harus tahu kira-kira momentumnya kapan. Jadi ada beberapa teknis skill yang harus dimiliki. Tapi kalau investment gitu atau investasi untuk jangka panjang misalnya, ya ini momentum yang tepat, gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah belajar sedikit, kemudian cari perusahaan yang kinerjanya bagus atau bisa survive, kemudian punya potensi di masa yang akan datang, kemudian di keep terus-terusan, gitu ya. Itu jauh lebih sederhana. Sedangkan untuk yang tren ini pasti dalam tanda kutip lebih sulit dan butuh kedewasaan gitu dalam memilih perusahaan gitu untuk ditradingkan. Betul. Ini juga ada Melina nih yang komen, setuju aku Melina. Jadi memang apalagi kan sekarang pihak asing banyak yang keluar ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya. Jadi akhirnya harganya turun banget. Tapi sebenarnya fundamental perusahaan itu aku lihat masih bagus. Kemarin aku sempat beli beberapa blue chip ya Kang ya. Dan ketika harganya memang lagi anjlok, ya nggak perlu panik gitu loh. Karena memang di tengah situasi krisis ini tuh saatnya kita tuh bukan untuk menjual. Kalau memang tujuannya adalah jangka panjang. Selama blue chip ini kan berarti secara fundamental perusahaannya masih bagus ya Kang ya. Kalau dia blue chip ya Kang ya. Betul. Sebenarnya sangat manusiawi ketika kita punya saham terus harganya turun. Kita kan udah punya saham, ternyata pas masa pandemi ini harganya turun. Kadang-kadang rasanya tuh hati itu gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pikir panjang lagi, ternyata kebutuhan saya kan nanti gitu ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi. Toh perusahaan ini masih punya prospek di masa yang akan datang. Toh di masa pandemik aja ini barangnya masih tetap dibeli orang gitu ya. Jadi kita punya rasa gitu ya. Jadi invest ke depannya kayak gimana.
Iya, iya, iya. Oke, oke, Kang. Agak gitu Mbak. agak delay nih, Kang, tapi nggak apa-apa. Kita coba nih sebentar. Jadi tadi terakhir, menurut Kang Dery sendiri nggak masalah gitu ya, Kang ya, kalau kita sekarang agak gagap gempita lah Ya, rasanya begitu ngeliat saham kok anjlok gitu. Tapi kalau dilihat lagi tujuannya adalah keperuntungannya adalah ya, jangka panjang, maka yang perlu kita betul. lakukan adalah eh, mengevaluasi terus secara fundamental perusahaan ini. Kalau selama masih kuat ya udah nggak usah dilihat terus ya portofolionya ya, Kang ya. Betul, betul. Betul. Sama. Sebenarnya investasi di mana-mana kayak gitu. Jadi kalau punya emas pun kan nggak usah dihitung-hitung gitu. Saya punya Iya, berapa betul. gram gitu, biarin aja gitu. Iya, iya, iya. Kang, ini coba aku matiin komennya. Siapa tahu ini Boleh? memperlancar sinyal kita ya. Semoga bisa lebih Boleh, boleh. aman. Boleh. Oke, baik. Iya, sayang. Sebentar nih, Kang. Nggak Ini apa-apa. apa? Oke. Yes, sebentar, Kang. Ini ada iklan lewat. Ya, oke, sudah. Jadi begini, kita kan sekarang memainkan investasi ini sebagai sebuah tujuan yang memang jangka panjang. Tadi ada beberapa Ya, pertanyaan, teman-teman kalau mau nanya boleh, tolong tulis di kolom box ya. Oke, kalau langsung ya. aja buka nih beberapa pertanyaan yang mungkin akan mewakili pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, Kang Dery, di luar sektor perbankan nih, ada nggak sih sektor industri yang bisa di defensif dan juga tumbuh sebagai saham yang jangka panjang gitu? Betul. Sebenarnya gini, teman-teman kalau misal apa ya investasi saham, isi bisnis kita juga harus punya gitu ya. Jadi kita ketika masa seperti ini gitu ya, kita Maaf. Agak putus-putus Kang Dery, sorry Kang. bertahan gitu ya. Oh, ternyata misalnya Iya, customer suaranya. goods atau apa. Nah, itu kan silakan teman-teman oh barang konsumsi atau ternyata orang-orang tetap belanja juga misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah proses dari pon gitu. Apa yang terjadi kalau Maaf, misalnya kita fokusnya adalah cari perusahaan yang bisa agak putus. bertumbuh. Oh, oh gitu. Kita cari perusahaan yang bisa bertumbuh. Iya, masih kayak tadi sempat hilang-hilang gitu suaranya Kang. Coba. Nah, ini suaranya hilang. Oke, Iya nggak sih udah teman-teman? kedengeran belum? Kedengeran tapi kayak Oh, suaranya tuh seperti hilang, Mbak. hilang gitu. Saya jelaskan lagi. Ya, ya, oke, oke. Hilang. Ya, jadi gimana Kang Dery ketika tadi Kang Dery menjelaskan berarti intuisi kita Udah. sebagai investor saham ini juga harus kayak digunakan gitu ya. Misalnya di tengah situasi pandemi ini kira-kira barang apa Ya, yang memang digunakan oleh semua orang gitu ya. Misalnya kayak customer ini biasanya menggunakan produk apa sih supaya kita tuh bisa 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 ini juga gitu. Boleh diulangi lagi Kang? Ini tadi ada beberapa yang sempat ke-skip nih. Masih hilang Kang Dery, betul. aku nggak dengar nih. Iya. Betul. Sorry Kang, kok kayaknya hilang ya? Ya maaf ya pemirsa, memang koneksi menentukan prestasi kita malam Betul, ini. betul. Oke, coba Kang Dery, aku coba untuk Ya. remove dulu. Siapa tahu Ya, Kang Dery mau cari sinyal yang lebih betul. aman. Jadi Aku ke memang Mbak Indah dulu kali kita ya. memang kira kayak Oke. gimana? Masih Iya masih hilang putus-putus oke, gitu sebentar Kang. ya. Iya, oke nggak apa-apa Kang Dery, take your time. Nanti kalau memang ini ke Mbak Indah dulu ya. Aku nanti kontak lagi. Sorry Boleh, banget boleh. Kang Dery, karena sayang banget penjelasannya. Oke. Yoi, thank you Kang. Ke Mbak Ina dulu mungkin. Iya, Kang Dery mau coba pindah posisi Oke, nih, teman-teman. santai, santai. Yes, teman-teman semuanya, ini tadi sorry banget ya, ternyata Kang Dery lagi ada kendala sinyal, tapi aku pengen kasih tahu ke kalian bahwa penjelasan itu menarik banget. Ini seperti pertanyaanku juga gitu, dan beberapa teman-teman yang belajar kelas saham. Sebenarnya aku tuh lagi bikin kelas saham, mungkin teman-teman yang udah join Instagram aku beberapa waktu yang lalu, aku bikin kelas sekolah pasar modal. Jadi aku tuh ngajakin kalian buat belajar bagaimana sih investasi sejak muda. Kenapa aku kayak concern sama ini? Karena 46% kesehatan mental itu dipengaruhi oleh kesehatan finansial kita. Nah, ternyata kesehatan finansial ini kalau aku belajar dari Mbak Prita dan juga Z Finance, itu tuh nggak tentang hanya kita mencari uang, tapi bagaimana kita menggunakan uang kita dan mengolah uang kita sebagai bentuk investasi jangka panjang.
saham. Sampai akhirnya aku belajar saham ini sebagai salah satu produk jangka panjang ya. Jujur aku juga punya reksadana, aku punya sukuk, terus aku juga punya emas. Ini bukannya pamer ya teman-teman, cuma aku pengen share pengalamannya. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi aku pengen kasih tahu ke kalian bahwa kalau kita bisa mulai sejak muda gitu ya, akhirnya memang ada motivasi untuk bisa menabung karena gini nih, kalau kita tuh nggak punya investasi, kita tuh kayak rasanya punya uang banyak tuh pengennya belanja ini, belanja itu. Apalagi sekarang zamannya medsos kan, beli kopi aja harus yang hits gitu kan. Padahal bukan sesuai kemampuan kita. Terus kita ngelihat gaya hidup orang tuh kayak semua dari medsos. Padahal sebenarnya belum tentu sesuai kemampuan kita. Nah, bahayanya di tengah situasi pandemi ini tuh kayak menjadi sesuatu yang membuat kita juga merasa krisis juga. Jadi kalau kita bisa mengalihkan dengan bentuk investasi, itu tuh jadi kayak sesuatu yang membuat kita tuh jadi termotivasi juga untuk menabung sebagai masa depan yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, masa sih? Saja ya. Oke, kita akan coba untuk join ke Mbak Indah ya di Indo Premier. Nah, aku tuh tadi udah sempat mention Indo Premier ini adalah salah satu sekuritas yang aku pilih sebagai partner aku untuk bisa invest saham syariah. Kenapa aku pilih Indo Premier? Karena dia sering bikin kelas dan juga Indo Premier ini ada robot trading sistemnya. Oke, sudah ada Mbak Indah di sini. Hai Mbak Indah, assalamualaikum, apa kabar? Halo, Waalaikumsalam Mbak Ana, Alhamdulillah baik. Suaraku kedengeran gak nih? Aku trauma nih, takut suaraku juga kayak Mas Gary. Iya, benar. Alhamdulillah sehat, bagus Mbak, suaranya aman, jelas. Iya. Bagus, Alhamdulillah. Oke. Ini nih, sebentar nih. Ini ada iklan Mbak, anakku Mbak. Mama, Papa jangan lupa. Hai. Ini. Nah, ini Tante Indah nih. Hai Tante, aku mau belajar investasi juga sejak dini. Oke, Mbak Indah, aku tuh tadi lagi seru-serunya padahal ngobrol sama Kang Dery. Kan harga saham tuh lagi anjlok ya Mbak. Aku juga kalau ngelihat portofolioku tuh rasanya deg-degan gitu. Aku sering banget kan WA Mbak Indah kayak, Mbak ini gimana Mbak gitu. Ini apa yang harus kita lakukan nih Mbak sebagai bentuk gaya investasi kita di tengah masa pandemi kalau dari sudut pandang Mbak Indah sendiri? Jadi sebenarnya ya, kalau kita investasi saham jatuhnya balik lagi tujuan gitu ya. Karena kan ini cuma tools. Jadi saham itu adalah tools kita untuk mencapai tujuan kita di masa depan gitu kan. Kayak Mbak Ana nih tujuannya mau untuk kuliah anak gitu kan. Nah, berarti kan dari tujuan itu kita tahu bisa ngitung jangka waktunya berapa lama gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan jangka waktunya masih lama, masih misalkan sekitar 10 tahun gitu ya, nggak usah dibawa panik gitu kan. Karena gini, balik lagi selama saham, kita yakin gitu ya, saham yang kita beli itu bagus secara fundamental, produknya itu pasti digunakan. Contoh lah, aku ambil salah satu contoh, produk sabun gitu kan. Mau pendapatannya turun setengah gitu kan, ya tetap aja dia mandi pakai sabun, nggak mungkin diganti sabun gosok gitu kan. Nah, itu salah satu hal gitu ya yang buat kita percaya dan yakin kalau misalkan perusahaan tersebut pasti akan selalu profit gitu kan, walaupun keadaan lagi sulit seperti ini, perusahaan tersebut pasti akan selalu bisa mencetak laba gitu. Dan walaupun ya labanya nggak setinggi waktu ekonomi lagi tinggi, tapi tetap aja dia tetap bisa mencetak laba. Terus apalagi perusahaan, nah Mbak Ana kemarin beli salah satu perusahaan telekomunikasi gitu kan. Betul. Iya, semua betul. orang lagi pakai internet gitu kan. Betul banget, tapi sahamnya masih turun tuh. Jujur saya juga punya Mbak gitu kan. Kita lihat foto saya ini nggak naik-naik gitu kan. Jadi rasanya kayak deg-degan gitu ya. Iya, betul. Kalau ngeliat portofolio. Tapi kita balik lagi, tujuannya apa gitu kan. Oh, ini masih lama, tujuan saya masih jauh nih ke depan gitu ya. Ya, sedikit jalanan rusak nggak masalah lah gitu kan. Santai aja sambil baca doa, semoga masih bisa ada kemungkinan naik tahun depan gitu ya Mbak ya. Gitu. Iya benar. Aku sih juga ngerasa sama sih Mbak ya, sebagai pelaku usaha pun aku dengan usahaku sekarang yang ngerasa memang lagi diuji gitu. Tapi kan kita juga punya satu optimisme untuk tahun depan kita segera gain profit lagi gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, ya mau bisnis sendiri maupun investasi melalui bisnis orang, pada situasi pandemi ini tuh challenging semua gitu. Tinggal kita kayak take it or leave it. Nah, once kita punya keberanian untuk take it gitu ya, untuk mengambil kesempatan untuk investasi, disinilah kita juga harus belajar banyak. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Indah. Ya.
apa yang harus kita pelajari supaya di tengah situasi pandemi ini tuh kita tuh bisa tepat dalam melakukan investasi, terutama saham syariah nih? Jadi sebenarnya yang pertama adalah kita harus ketahui bisnis perusahaan tersebut, bisnis dan Oke, produk. harus tahu Iya. produknya ya. Oh yes. Kalau kita tahu bisnis perusahaannya, tahu produknya, kita akan tahu apa sih yang faktor apa yang mempengaruhi keuntungan perusahaan tersebut gitu ya. Faktor apa yang mempengaruhi kalau perusahaan itu nanti untung apa rugi gitu kan. Misal Iya, iya, benar-benar. kayak bank gitu kan. Oh, tuh faktor yang mempengaruhi si perbankan ini revenue-nya atau keuntungannya naik turun adalah suku bunga gitu kan. Oh, berarti kalau suku bunga naik dampaknya apa nih ke perbankan? Suku bunga turun dampaknya apa nih ke perbankan gitu. Kita jadi ngerti, paham. Kalau misalkan kita nggak tahu bisnisnya, kita nggak tahu produk perusahaannya seperti apa, bagaimana perusahaannya mencetak laba, kita nggak bisa mengambil keputusan yang tepat ketika ada berita yang muncul terbaru, kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru, itu kan sebenarnya mempengaruhi bisnis juga, Mbak. Atau report Setuju. data ekonomi terbaru gitu kan. Kita jadi nggak bisa mengambil keputusan yang tepat karena boro-boro nih kita bisa tahu pengaruhnya ke perusahaan, kita aja nggak tahu bisnis sama produknya perusahaan apa kayak gimana gitu, Mbak. Jadi itu sih yang paling penting sebenarnya. Oke, nah itu tadi teman-teman. Jadi pertama paling penting untuk kita menentukan tujuannya dulu ya. Tadi di awal Mbak Ida sempat mention. Nah, tujuan ini menentukan jenis juga apa yang mau kita beli dalam produk investasi. Terus tadi kalau tadi sempat di awal ngobrol sama Kang Dery, gunakan intuisi kita ketika membeli produk itu penting ya Mbak ya. Supaya kita tahu ini produk tuh lagi cukup banyak digunakan atau enggak gitu. Dan Iya, selama sekarang masa pandemi ini kan harga lagi turun nih Mbak. Kalau menurut Mbak Ida sendiri, kalau tadi yang perlu kita pelajarin tentang itu. Kalau ketika harga saham turun ini, menurut kapan kita bisa menjual dan kapan kita bisa membeli gitu? Kalau menurut Mbak Ida. jadi sebenarnya kalau bicara tentang membeli waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham, sebenarnya pasti jawabannya cuma satu, beli saat harga rendah, jual saat harga naik. Cuma kan pertanyaan adalah kapan gitu, siapa yang bisa memprediksi gitu kan. Iya, iya, benar, benar, benar. Betul. Nah, caranya sebenarnya lebih kayak ke kita manajemen psikologi kita kali ya. Ini keahliannya Mbak Ana juga nih. Gitu. Karena gini, nggak ada orang yang bisa memprediksi secara tepat kapan saham itu akan turun, kapan saham itu akan naik gitu ya. Tapi kita Setuju. bisa menganalisis secara lebih lanjut pengaruh-pengaruh yang menyebabkan saham itu akan naik atau akan turun gitu kan. Apa aja tuh Mbak? Betul. Contoh kayak misalkan kemarin nih Donald Trump positif COVID gitu kan. Itu IHSG langsung terjun gitu kan. Terus banyak sebenarnya kayak dampak-dampak negatif lainnya yang menyebabkan saham tersebut turun, profit perusahaan minus berapa persen, sahamnya jadi turun gitu kan. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita percaya perusahaan tersebut dari sisi manajemen maupun keuangannya itu stabil sebenarnya gitu kan. Misalkan profit perusahaannya turun, tapi ternyata turunnya itu karena pengaruh eksternal perusahaan yang sedang diperbaiki gitu kan, bukan pengaruh manajemennya yang buruk gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak oh itu dampaknya cuma sebentar deh, terus kayak sekarang lagi COVID gitu kan, ya kita berharap kan udah ada vaksin gitu kan, pasti ini akan selamanya seperti ini gitu kan. Ya udah, ya gimana caranya biar kita bisa memanage psikologi kita biar nggak terlalu panik ketika saham tersebut sedang turun gitu. Jadi nanti balik lagi, kalau misalnya kita invest kan ke tujuannya gitu kan, ya kita jual ketika sudah mencapai tujuan kita. Bahkan gitu ya, kalau kemarin aku ikut webinarnya Mbak Prita Gozi di Festival 2020 kemarin, acara Ipot, beliau tuh menjelaskan juga hal yang unik, kayak dia bilang kalau aku tuh dulu investasi buat dana pendidikan anak di saham, tapi belum sampai 10 tahun ternyata harga saham aku tuh naik melejit gitu kan, karena ada ekonomi gitu kan. Terus sudah mencapai target dana yang aku butuhkan. Nah, walaupun belum sampai 10 tahun karena sudah mencapai target dananya gitu kan, akhirnya dijual gitu kan, lalu dipindahkan ke aset yang lebih aman lagi. Nah, itu bisa dijadikan strategi juga sebenarnya. Jadi pertimbangannya selain jangka waktu juga sama nominalnya, sudah sesuai belum, sudah tercapai belum nih ke tujuan kita, jangan sampai kelewat gitu kan, atau misalkan belum sampai tujuan kita udah turun dari bis duluan, kira-kira kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi sangat
ini ya Mbak ya, apa ya, menurut aku cukup insightful juga. Bener juga kalau kita udah tahu jangka panjang ini tujuannya sampai kapan. Nah, selama kita udah bisa gain angka yang memang kita mau achieve sebagai sebuah tujuan finansial, ya nggak masalah kita jual untuk dipindahkan dalam bentuk produk investasi yang lain atau yang lebih menguntungkan lainnya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Indah sendiri nih, sekarang ini kan ketika kita lihat harga saham baik blue chip maupun non blue chip ini lagi pada turun gitu ya Mbak. Terus kita sebagai pemula nih, aku kan baru 3 bulan banget nih teman-teman belajar tentang saham. Mbak Indah pasti tahu juga, teman-teman juga pasti tahu gitu. Dan ternyata semakin kita memahami, kita tuh semakin tidak gelisah lagi gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Indah secara ini nih, selama ini orang-orang yang buru-buru pengen jual kalau harganya turun gitu. Terus itu gimana ya Mbak ketika dia kayak udah gatel pengen cepet-cepet dapat untung karena emang dia trader gitu. Iya. Jadi selain investor dia juga trader. Ya, sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu. Itu kan balik lagi ke nyamannya kita. Sebenarnya yang investasi itu adalah gimana caranya biar kita sampai ke tujuan keuangan kita, tapi membuat kita nyaman juga gitu ya. Dalam artian nyaman itu tidurnya nyenyak, makannya jadi nafsu makan gitu. Pokoknya kehidupan kita tuh nggak terganggu deh, psikologis kita gitu nggak terganggu gitu kan. Nah, mau trader atau investor sebenarnya nggak masalah, tapi tadi balik lagi ke tujuan dan juga profil resiko masing-masing. Kalau misalkan trader gitu ya, nggak ada salahnya juga dia jual ketika harganya naik, tapinya ya, bukan pas harganya turun. Jadi kalau harga turun kita diamin aja dulu Mbak. Iya, kalau misalkan harga turun, biasanya kalau trader itu ada ininya Mbak, apa sih, batas bawah. Jadi dia kasih batas nih, aku beli saham ini itu nggak boleh turun lebih dari batas bawah aku, misal di 3%. Tergantung masing-masing orang beda-beda, karena masing-masing orang kan ada yang oh sanggup deh sampai 5%, minus 5% dijual gitu kan, nggak apa-apa merealisasikan kerugiannya terus dipindahkan ke saham lain yang lebih menguntungkan. Ada yang gitu, ada juga yang pokoknya kalau udah 3%, minus 3% aku jual aja gitu kan, nggak mau nungguin sampai minus terlalu dalam gitu kan. Nah, kayak gitu sebenarnya balik lagi ke strateginya lagi sih Mbak gitu. Jadi ada beberapa ada juga yang kayak gitu untuk meminimalisir resiko. Oke, jadi untuk meminimalisir resiko, teman-teman bisa evaluasi lagi, tapi setiap trader itu punya batasan kerugian yang dia bisa tetapkan gitu ya, dan itu juga harus dipindahkan kepada saham yang lebih menguntungkan. Kira-kira kalau produk investasi saham nih, sebelum kita buka call box nih Mbak, kita tuh sebaiknya sebagai investor nih, kalau kita emang pengen jadi investor, kita evaluasi berapa tahap sih Mbak, atau berapa ini sekali sih, misalnya 3 bulan sekali atau setahun sekali gitu, karena kadang-kadang kalau udah ngeliat portofolionya merah gitu kan, rasanya kita tuh kayak pengen cepet-cepet untuk ganti yang menguntungkan padahal harganya lagi jelek banget gitu. Itu boleh nggak Mbak kita evaluasi seperti itu? Oke, sebenarnya ya kalau kita jadi investor pasti nalurinya adalah mengecek portofolio setiap hari gitu ya. Iya benar-benar Mbak. Rugi, apalagi naik, apalagi turun gitu kan. Dan mengecek berita ekonomi setiap hari. Biasanya nalurinya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kesibukan lain dan misalkan, aduh kalau seperti itu nanti terganggu nih aktivitasnya gitu kan, nggak sehat juga. Nah, kalau mau kayak gitu berarti cukup 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali sebenarnya. Kalau kenapa 3 bulan sekali? Karena kan perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan tuh biasanya kuartal gitu kan. Boleh juga kalau 6 bulan sekali biasanya ya di tengah semester kita lihat kinerja perusahaannya itu juga boleh gitu. Atau kalau misalnya setahun sekali boleh, nggak apa-apa sih gitu kan. Cuman disarankan tetap harus lihat berita yang terkait tentang perusahaan tersebut gitu, karena kalau 1 tahun sekali kan biasanya kita lihat laporan keuangan juga terlalu lama ya Mbak ya. Disarankan sih sebenarnya kita lihat beritanya itu tetap rutin gitu. Dan di aplikasi iPod sendiri ada ya Mbak untuk terkait sama berita-berita itu ya? Ada dong, di aplikasi iPod sendiri itu ada menu news gitu ya, yang bisa teman-teman klik, nanti teman-teman bisa lihat nih berita apa sih yang terkait sama perusahaan itu gitu ya? Betul. Iya, benar. Iya, nggak harus semuanya dibaca sih, maksudnya nggak harus semua pusing nanti. Iya pusing, cukup yang perusahaan kita ini aja, kita punya aja. Invest, iya benar. Oke, baik Mbak Indah, aku jadi kayak semakin tenang nih melihat portofoliku setiap hari. So it's okay, yang penting kita udah tahu tujuannya apa, terus Betul. kemudian
ini adalah saatnya kita sebenarnya justru invest banyak-banyaknya kalau emang kita punya cuan gitu ya. Bukan untuk menjual dulu sebenarnya, karena kalau sabar-sabar dikit, bentar lagi situasi membaik, justru kita bisa mencuan di situ. Oke, baik. Mbak, ini ada pertanyaan, rekomendasi buku mengenai saham yang lengkap dong Kak untuk orang yang masih awam mengenai saham. Nah, ini Mbak. Buat orang yang masih awam mengenai saham atau saham syariah gitu ya, teman-teman bisa cek bukunya dari penulisnya itu sebenarnya komunitas investor saham pemula, judulnya itu Yuk Belajar Saham untuk Pemula. Nah, Oke. bukunya warna hijau, bisa teman-teman cek lah di toko buku online gitu ya. Atau itu yang pertama. Atau kayak saham syariah tuh buku karangannya bosnya Mas Dery tuh Mbak, Pak Irwan. Ya, Pak Irwan iya aku Abdullah. tahu tuh. Bisa dicek pasar modal syariah judulnya, atau ada dua, beliau tuh nulis pasar modal syariah buku pertamanya, buku keduanya itu kayak harta kayak amal. Nah itu bisa dicek. Atau ada juga dari Mang Amsi, beliau itu praktisi founder komunitas syariah saham, bisa dicek juga bukunya itu saham syariah untuk pemula gitu, itu bisa dicek. Itu empat itu rekomendasi buat pemula itu ya. Rekomendasi untuk pemula. Nah, ini ada juga pertanyaan berikutnya. Kak, aku masih buta banget sama saham. Gimana caranya mulai invest dari nol tapi berbuah bagus? Nah, ini nih, aku mungkin mau jawab dulu ya Mbak Indah ya. Buat kalian yang masih belum terlalu paham tentang saham, kita jangan berpatokan bahwa main saham ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan cuan dulu. Karena kalau menurut aku, kalau kita mau dapat cuan ya harus kerja dulu gitu. Jadi, kalau kita mau dapat keuntungan dari saham sebagai bentuk investasi, itu artinya ya ada perlu kita pertimbangkan ada kemungkinan rugi, namanya juga investasi gitu kan. Itu yang aku selalu teringat dari beberapa sesi kelas bareng sama Mbak Indah, Mbak Prita, sama Kang Dery gitu. Nah, kalau kalian masih buta banget, kita tuh sebenarnya ada sekolah pasar modal yang aku bikin barengan sama IPOT dan juga Bursa Efek Indonesia. Nanti abis ini aku share linknya ya. Kalau teman-teman pada pengen join, boleh dong yang komen di sini. Siapa yang mau join nih? Aku bikin kelas karena kita batasi jumlahnya. Seperti yang kemarin di SPM 1, kita ada berapa orang ya Mbak Indah? 60 ya? 60, kayaknya lebih sih, hampir 70 kayaknya Mbak. Kayaknya Iya benar-benar antara 60-70 orang teman-teman. Jadi kalau kalian mau ikutan, buruan aja siapa yang mau. Nah ini udah ada yang aku. Oke, nanti aku bakalan share habis ini di IG story aku untuk linknya. Kalian bisa langsung swipe up, langsung isi linknya di swipe upku, terus daftar buruan dan nanti ada beberapa syarat yang harus kalian ikutin teman-teman. Itu acaranya gratis. Kalian cukup bayar 100.000 untuk kita masuk ke RDN. Nah ngomong-ngomong soal RDN nih. Mbak Indah, ada pertanyaan nih. Kalau RDN yang syariah pakai apa sih? Mungkin teman-teman yang masih pada pemula ya di sini, karena aku juga bukan financial expert, jadi mungkin followersku juga masih banyak yang masih buta gitu ya. RDN itu apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin dulu, dan RDN syariah itu gimana? Oke, jadi RDN ini kepanjangan dari rekening dana nasabah. Fungsinya adalah untuk menampung dana teman-teman untuk beli saham. Kalau dulu tuh kalau mau beli saham ditempatnya ke rekening sekuritas itu dulu gitu ya. Terus kalau misalkan sekarang untuk menjaga keamanan dana teman-teman, kita pastikan dana teman-teman itu tersimpan di bank atas nama teman-teman pribadi gitu. Tapi nggak dapat kartu ATM, nggak dapat buku tabungan. Jadi khusus untuk transaksi saham aja gitu. Nah, kalau mau beli saham di top up dulu RDN-nya, baru nanti buka aplikasi, langsung deh beli saham lewat aplikasi. Jadi fungsinya adalah untuk penampungan dana demi keamanan dan kenyamanan investasi teman-teman. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi kalau kalian itu sekarang lagi memulai gitu ya, terus 100.000-nya buat kemana? Itu buat ke RDN. Itu yang nanti bisa kita gunakan karena kita nggak bisa beli saham dari rekening biasa gitu. Kita harus ada di saldo yang memang itu terjamin oleh sekuritas yang dilindungi oleh Bursa Efek juga, OJK juga gitu ya Mbak Indah ya. Oke, sebentar nih anakku lagi agak rewel. Kenapa saya? Iya, nggak apa-apa. Lagi iklan. Oke teman-teman, ini kayaknya benar-benar seru banget ya buat teman-teman. Aku mungkin terakhir nih Mbak Indah, pertanyaan terakhir. Karena nanti kalau kalian pengen lebih dalam lagi belajar tentang saham syariah, gaya investasi di tengah masa pandemi ini seperti apa,
kalian buruan aja daftar kelasnya karena kelas itu akan 2 jam. Jadi kalian akan puas tanya langsung sama Mbak Ida dan juga Kang Dery. Jadi malam ini sebenarnya sifatnya hanya ngobrol dulu dan aku juga pengen share ada kelas sekolah pasar modal tadi. Oke, Mbak Ida, ini pertanyaan terakhir sebelum aku diprotes anakku karena dia udah ada bedah bawel di situ. Selamat malam, mau nanya saham yang cocok untuk tujuan finansial jangka pendek 1 sampai 3 tahun. Bisa nggak sih, Mbak? Kalau tujuan jangka pendek 1 sampai 3 tahun, aku saranin sih di reksadana ya. Benar-benar. Untuk yang 1 tahun. Kalau misalnya Iya. 3 tahun masih bisa di saham sebenarnya. Kalau memang tujuannya memang investasi gitu kan, yang nggak mau terlalu banyak melihat pasar grafik-grafik gitu. Nah, itu aku saranin kalau yang 1 tahun itu di reksadana. Ada reksadana namanya reksadana pasar uang. Kebetulan Indo Premier Sekuritas juga bisa nih transaksi reksadana juga. Jadi nanti di satu aplikasi iPod itu bisa transaksi saham juga reksadana gitu. Nah, kalau yang 3 tahun, kalau misalkan masih mau saham dan profil resikonya memang cukup moderat, artinya berani ambil resiko tinggi, itu bisa 3 tahun. Nah, tapi pilihnya saham-saham yang market cap atau kapitalisasi pasarnya itu besar. Biasanya itu Telkomsel gitu kan, atau Unilever. Nah, apa sih kapitalisasi pasar? Nah, kapitalisasi pasar ini adalah jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia dikali dengan harga saham. Artinya gini, kalau misalkan kapitalisasi pasarnya perusahaan Telkomsel itu 81 triliun, artinya kalau kita mau beli seluruh saham seluruh saham Telkomsel yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita mau beli nih, kita butuh uang sekitar 81 triliun. Nah, biasanya yang kapitalisasi pasarnya besar itu memang cenderung harga sahamnya itu tidak fluktuatif, tidak sangat fluktuatif seperti yang kapitalisasi pasarnya itu kecil. Biasanya kayak gitu, Mbak. Jadi, Oke. Baik, Mbak. Mbak, ini juga banyak nih pertanyaan yang masuk tuh. Kalau dia udah nasabah iPod tapi bukan syariah, gimana caranya convert ke syariah gitu? Bisa nggak sih, Mbak, gitu? bisa nih, ini berarti sobat hijrah. Thank you loh ya, udah mau akhirnya terinspirasi juga dari obrolan aku sama Mbak Indah juga nih, mau hijrah ke syariah. Gimana caranya, Mbak Indah? Caranya sebenarnya cukup gampang. Teman-teman bisa hubungi CS Indo Premier, bisa melalui DM Instagram, bisa melalui telepon ataupun email gitu ya. Email itu di support@indopremier.com. Nah, di situ teman-teman bisa menyampaikan aja bahwa teman-teman ingin menambahkan akun syariah gitu. Nanti akan dipandu nih sama CS-nya. Biasanya akan dikirimkan dokumen yang harus teman-teman tanda tangani, kemudian dikirim ke kantornya Indo Premier, baik cabang ataupun pusat. Oh, masih kirim berkas ya? Iya, memang kalau untuk syariah saat ini kita masih pakai pengiriman berkas, Kak, gitu. Tapi cuman berkasnya juga nggak banyak kok, cuman 6 lembar yang harus diparaf kecil-kecil doang di pojok kanan bawah gitu. Jadi memang harus dikirim ke Indo Premier, nanti dari kita baru kita proses. Kalau udah selesai, teman-teman bisa lihat di aplikasinya, itu nanti akan dapat 2 customer code. Customer code itu R10.000 sekian gitu. Nah, kalau punya syariah, biasanya ada S10.000 sekian. Nah, itu ya syariahnya gitu. Nah, kalau kalian pada ditanya apa sih bedanya syariah sama non syariah, nah itu teman-teman bisa cek Instagram highlight story aku ya. Terus yang jelas kalau aku sih ngerasa lebih tenang. Apa sayang? Oke. Udah rewel ya. A minute. Yes, dia kayak udah ngantuk deh. Jadi yang jelas sih ada JII 70 ya Mbak Indah ya, yang bisa ditentukan dari saham apa yang mau kita beli. Oke teman-teman, karena aku sudah dipanggil oleh si kecil, jadi aku buruan aja pengen invite kalian semuanya. Ini 300 orang lebih, silakan untuk daftar. Aku bakalan share di link IG storyku. Habis ini aku masukin juga di bio linkku. Kalian langsung isi aja identitas kalian dan ikutin prosedurnya. Ketemu di kelas SPM batch 2 barengan aku sama Mbak Indah juga. Mbak Indah, closing statement silakan Mbak. Apa ya? Oh ya, oke. Closing statement dari aku sih sebenarnya teman-teman jangan lupakan ya bahwa saham ini lagi kita sampaikan, saham ini bukan cara cepat menjadi kaya, tapi ikhtiar kita untuk mengelola dana kita yang sudah diamanahkan oleh Allah. Jadi teman-teman cukup harus sadar juga kalau dalam investasi ini ada risikonya. Kalau yang baru pemula itu jangan berharap langsung untung besar, tapi tetap dipelajari secara mendalam tentang saham ini. Insya Allah
untung juga berkah karena sahamnya syariah. Oke, terima kasih Mbak Indah. Maaf ya teman-teman, ada back sound anak lagi agak rewel. Entahlah, ini mungkin adalah Udah malam. pertanda Mbak. mamanya. Iya, benar. Ya udah kalau begitu terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, aku bakalan simpen di IGTV aku. Sorry banget yang udah join dan sempat agak terganggu sama beberapa tadi kendala sama Kang Dery gara-gara sinyal. Terus kemudian yang kedua, ini udah saatnya reminder aku untuk segera menemani. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu di kelas SPM Batch 2 tanggal 24 Oktober ya. Jangan lupa daftar. Thank you semuanya. Dadah, Caca.